Maaf, di screen adanya materi 6 atau materi 7 yang kelihatan? Yang halaman 33, ini yang saya gerak-gerakin, ini materi yang kelihatan, ini ada materi 6 kan? Coba lihat. Nah, di screen yang kelihatan materi 6 atau materi 7? Materi 6, Ibu. 6 ya, oke. Kalau saya pindahin gini, sudah masuk materi 7? Sudah, Ibu. Berarti saya buka tutup di sini aja ya. Kemarin kita sudah melihat peluang sampai dengan nilai peluang antara dua nilai ya. Peluang antara ada yang lebih besar, lebih kecil. Kemudian ada satu lagi yang agak kelewat adalah ini, nomor 10 bagian A. Mencari peluang titik. Ya, mencari peluang titik kalau kita mau tahu cuman berapa sih peluang berapa peluang siswa yang nilainya 65. Nah, ini akan sangat berbeda. Kita nggak bisa langsung, yang jelas ini emang pasti harus di transformasi dulu X-nya ke dalam bentuk Z, seperti yang kemarin kita sudah lakukan. Tapi, kita harus ingat bahwa kita hanya mencari satu titik. Ya, sebenarnya ini salah sih soalnya ya. Bukan siswa A, sejumlah siswa nilainya 65. Kita kan nggak tahu berapa siswa nilainya ya. Ini ya Allah, ini harus direvisi lagi nih materi ini. Bentar ya, ini memang kelas ini saya bilang kelas eksperimen karena saya nemuin hal-hal yang salah justru pada saat ngajar di kelas pertama gitu. Emang kelas Jumat malam itu biasanya kelas di mana saya sambil memperbaiki materi. Oke, di sini ada salah jangan buka di sini. Jangan buka di sini. Oke, bentar ya. Wait. Sorry. Ya, mumpung ingat saya kalau nggak diginiin suka lupa lagi beres-beresnya. Tentukan oke, jadi gini ya. Tentukan jika tentukan peluang kita sebenarnya dari soal tersebut itu mau nanya harga Z-nya berapa. Oh, boleh. Oke, kita hanya belajar. Jadi di sini di materi di soal nomor A ini kita hanya bertanya mengenai mana tadi dia? Mana dia? Sorry, saya salah buka. Ini ya. Nah, ini sebenarnya saya hanya memberi soal buat Anda untuk tahu bagaimana cara mentransformasi nilai. Kalau ada seorang siswa A, nilainya dia 65. Kalau dia nilainya kita transformasi ke Z jadi berapa? Jadi Z itu adalah nilai yang distandarisasi gitu ya, distandarkan atau disamakan sehingga seluruh kelas nilainya nggak ada yang terlalu tinggi, nggak ada yang terlalu rendah. Semua kita samakan dalam bentuk maksimal 3,9 seperti yang di buku ya. Semua udah pegang buku statistika ya. Saya mohon maaf lupa bawa buku nanti kalau saya mau lihat peluangnya. Jadi kalau kita mau melihat transformasi harga X65 menjadi dia Z, itu bagaimana caranya? Nah, caranya adalah seperti yang kita tahu rumus dari Z adalah variabel atau XI dikurangi. Ini adalah rata-rata ya. Ini rata-rata. Kemudian yang di bawahnya adalah simpangan baku.
Gitu. Nah, ini diketahui rata-rata nilai siswanya 30, berarti dari 30 siswa adalah 51,2. Berarti di sini kemudian standar deviasinya berapa? Standar deviasinya adalah 15. Jadi kalau kita mau mentransformasi, Anda tinggal masukkan 65 dikurangi 51 dibagi 15,365. Mohon maaf, ada yang bawa kalkulator, bisa dihitungkan berapakah itu? 65 dikurangi 51,2 dibagi 15,365. Berapakah berarti X 65 kalau ditransformasi dalam bentuk Z, berapa dia? 0,89. Maaf, berapa Mbak Heni? 4? 0,898. Kayak gini ya? 0,8. Iya, Oke. 898. Oh, 898. Ya, baik. 0, 0, iya. oh ya, 0, ya. Kalau kita buat sebuah kurva, di mana sih dia posisinya? Posisinya adalah, ingat ya, kita bikin kurva, mohon maaf kalau bentuknya emang agak-agak tidak bagus. Ini titik tengahnya. Titik tengahnya adalah untuk nilai Z sama dengan 0. Dan ini sekaligus juga merupakan pusat dari kurva ini. Ya, maka 0,89 pasti dia posisinya ada di sebelah kanan. Ya, kita kalau mau ngerjain ambil aja titik sembarang, dia di sebelah kanan. Misalnya di sini kita anggap sebagai titik 0, Z sama dengan 0,898. Gitu ya. Kita cara untuk mentransformasi nilai. Kemudian untuk soal kedua adalah, nah ini dia. Ini yang belum saya ajarkan adalah ini. Kalau kemarin kan kita ngitung peluang yang lebih besar, lebih kecil. Nah, sekarang saya akan mengajarkan peluang kalau dia sebuah titik. Kalau ada nilai X sama dengan 65, saya ambil contohnya 65, ada sebuah nilai di sebuah kelas itu 65 misalnya gitu. Oh enggak, sekelompok sebuah kelas ada nilai matematika. Skalanya misalnya antara 0 sampai 100. Nah, di kelas tersebut hasil ujiannya berapa peluang siswa yang nilainya 65. Nah, ini ada caranya. Jadi kita nggak bisa langsung seperti tadi mentransformasi 65 ke dalam bentuk Z yang tadi. Ingat ya, tidak bisa. Kalau kita mau membuat peluang untuk titik, satu buah titik, kenapa nggak bisa? Karena ingat, kurva kita itu dia membaca dari, mohon maaf kalau yang kurvanya beda ya. Ini nanti kalau kalian sudah paham pasti akan nggak masalah dengan bentuk kayak gini. Kebetulan kalau bukunya Bapak Supardi itu bentuk kurvanya seperti ini, bentuk tabelnya. Artinya dari tabel Pak Supardi itu daerah yang dibaca adalah dari titik tengah ke kanan atau dari titik tengah ke kiri. Gitu ya. Jadi, kalau kita langsung tadi 0,89 Z untuk 65 kan 0,89. Kita langsung masukkan, kemudian kita cari di tabel, maka yang kita dapat bukanlah peluang untuk X sama dengan 65, bukan. Karena apa? Karena tadi kan dia baca di sini 0,89 kan? Di sini 0,89. 898 ya, 0,898. Itu adalah peluang dari titik tengah ke kanan. Padahal yang kita mauin hanya titik ini doang. Kita nggak semua. Kalau ini sih sama aja dengan nilai antara 0 sampai 0,89, ya kan? Karena kita mau cari satu titik, maka kita balik lagi ke teori tentang penentuan batas kelas.
ya. Jadi kita cari dulu, ingat yang namanya batas kelas itu, lebih tepatnya adalah tepi ya. Tepi ini bukan batas ya, ini tepi harusnya. Oh, loh, kok? Oh, belum dikerjain ya. Tepinya untuk 65, tepi bawahnya adalah, karena dia satuan, maka kita kurangin dia pakai 0,5. Maka tepi bawahnya adalah di 65 itu kita anggap dia berada di antara 4,5 sampai, bukan sampai ya, dan 65,5. Bisa dipahami? Kalau kita mau cari peluang sebuah titik, kita tidak bisa langsung transformasikan dia ke dalam transformasi rumus Z, tapi kita harus lihat dulu tepinya. Jadi kalau mau mencari peluang titik, kita tuh seperti kayak mencari peluang antara 64,5 ya, kok 54 sih? 64,5 sampai 65,5. Masih ingat ya kemarin mencari apa tepi bawah waktu kita membuat apa ya kemarin ya, di tabel distribusi frekuensi ya, yang ada rumusnya dikurangin 1 digit di belakang, di bawah koma gitu ya. Nah, dari sini baru silahkan dihitung. Mohon maaf yang membawa kalkulator, 64,5 dikurangi 51,2 dibagi 15,365. Dapat berapa dia? Nol 0,865. 0,865. Gitu, Mbak? Iya, Bu. Nah, kalau yang ini, yang 65,5, dikurangi 51,2 dibagi 15,365. 0,930. 0,930. Baik. Nah, kalau sudah dapat gini seperti biasa, kemudian kita harus langsung menggambar tabel, menggambar apa namanya nih? Kurva. Kita ambil sembarang titik. Misalnya kita taruh aja 0,865 misal ya, kita taruh di sini 0,8 dan di sini adalah 0,930 misalnya di sini. Pasti dia akan lebih kanan kan? Maka ini adalah area yang kita cari. Oke. Di sini adalah 0,865. Dan di sini adalah 0,930. Ya, buat biar jelas kita taruh aja ini ke sini, ini ke sini. Ini batasnya ini. Maka ini adalah area yang kita cari. Oke. Kalau sudah dapat kayak gini, selanjutnya adalah melihat dari tabel distribusi normal. Untuk Z 0,8, dia cuma baca 2 angka di belakang koma ya, berarti kalau ke tabel Z kita bisa lihat 0,8 di atasnya 7. Karena 65 itu kita tarik ke atas kan,
Jadi 0,8 ke atas 7. Silahkan berapa? Tiga. 0,3078. Maaf. Sebentar. Di mana ya nulisnya ya? Di sini ya. 3078. 3078. 3078 gini ya. Iya. Oke. Dan ini adalah, ingat ya, tabel kita hanya membaca dari tengah ke kiri atau dari tengah ke kanan. Jadi 0,378 itu yang mana? Yang ini. Ini nih, dari sini ke sini, seluas ini, itu adalah ini, 0,378. Dari sini sampai sini ya, dari sini sampai sini. Nih. Sampai sini. Silakan Mbak untuk 0,9 ke atas 3. Berapa? 0,3238. 0,3238. 3238. Berarti itu adalah dari tengah ke kanan menuju 93 ya, 0,93. Dari sini ke sini, luasnya, areanya adalah 0, nah, jadi berapa luas area antara 0,685 sampai 0,93? Yaitu 0,016, Bu. Ya, dari Kan berarti 0,3238 dikurangi 0,3078. betul. Jadi 0,3238 dikurangi 0,3078. Sehingga didapat 0,016. ya. Oke ya. Baik. Semoga bisa dipahami. Ini cuma kurang ini aja kayaknya kemarin. Ini udah bisa, terus ini juga kalian sudah bisa, tinggal sekarang ke aplikasinya aja. Oke, kita bicara mengenai persentase aja ya. Persentase sekarang ini, kalau kita sudah punya peluang seperti ini ya, kita sudah bisa hitung. Berarti peluang siswa yang nilainya 65 di kelas tersebut adalah peluangnya adalah sekitar 0,016. Dari peluang ini kita bisa dapat persentasenya. Caranya, Anda tinggal mengalikannya dengan 100%. Jadi dalam bentuk persentase 0,016 kita kalikan dia dengan 100%. Maka berapa persentase siswa yang nilainya 65? 1,6. Ya, 1,6%. Gitu ya. Cuma gitu, ngomongin persentase gampang. Ya. Nomor 1 itu. Terus, ini kalau ditanya persentase ya. Persentase. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Terus kalau gitu berapa orang nih yang nilainya 65? Kalau udah ada persentasenya, udah gampang. Gimana caranya? Kita tinggal dari persentase, tadi kan siswanya nilainya, jumlahnya 30 kan? Dari 30 siswa adalah, ya sudah, tinggal 30 dikali 1,6%. Maka dapat
Berapa tuh? Tiga puluh. 48%. 48. Sorry, 48 sih. 4,8, ya nggak? Kurang nih ya. Berapa? 30 dikali 1,6%? 48. 4,8. 48, Bu. Hah? 30 dikali 1,6%? Harusnya Iya, Bu, 48. persentasenya 1,6%. Eh, kan 0,016 dikali 100% kan 1,6% kan? Jadinya 0,48. Hmm? 0,48 ya, Bu, harusnya ya, Bu. Mm-mm. Harusnya 0,48 ya. Iya, karena 48 dibagi 100 lagi kan, persentase kan bagi 100 kan? Jadi Ya, 0,48. 0,48. 0,48 Iya, Bu, kalau kita 0,4. buletin jadi berapa? 0,5. 0,5. Emang bisa orang dipotong. Nggak ada. Jadi biasanya, makanya kalau untuk perhitungan kayak gini, ya sudahlah, untuk biar lebih masuk akalnya ya, kita anggap dia sebagai mendekati. Ya, ini biasa notasi mendekati kayak gini kan. Aduh, mohon maaf ya kalau, ya nggak sih, notasi gini kan. Kayak yang kayak yang gini-gini kan, set, set gitu kan. Yang guru matematika tahu lah. Ini mendekati. Kita anggap aja dia 1. Mau ke 0 juga nggak apa sih menurut saya, karena dia masih tengah-tengah ya, 0,5. Mau dibilang nggak ada juga nggak apa-apa, mau dibilang 1 juga nggak apa-apa. Gitu ya. Namanya kan kita cuma dari peluang, semuanya belum pasti. Ya, makanya itu statistika tidak pernah mengatakan sesuatu hal yang 100% pasti benar. Enggak, ini salah satu buktinya. Kita hanya berdasarkan peluang, jadi berdasarkan kurang lebih, oh gini caranya. Gitu. Silakan sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan sebelum masuk materi 7? Ibu saya mau nanya, Bu. Gimana? Itu yang tadi yang jumlah dari 0,016 dikali 100%, itu hasilnya benar 1,6. Kan kita kali 100 ya. Sekali 10 kali 100. Jadi 1,6%. Ya nggak? Siapa yang bisa menjelaskan? Karena satuannya kan ratusan ini kan. Kita mau ngambil ininya aja kan. Tetap si satuannya tetap ada di sini. Berarti kali 10 kali 100 jadi 1,6. Beda kalau ini, kenapa persentasenya hilang? Kalau persentasenya kita hilangin, hasilnya kita harus bagi 100. Persentasenya sudah per 100 kan? Makanya tadi pertama dapat itu kan 48. Tapi 48 kan baru 30 dikali 1,6. Belum persen. Belum persennya belum dihitung. Persen itu adalah per 100. Jadi 48 dibagi 100. Akhirnya kita dapat 0,48. Kalau ini sih, itu karena dia kita kalikan 100 mundur ke belakang. Jadi desimalnya berkurang. Oh ya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya, oke. Ada lagi silakan yang mau ditanyakan. Kita boleh langsung masuk materi 7. Materi 7 sih cuma latihan-latihan. Kalau kalian bisa ngerjain yang ini, saya bikin materi 7 sebenarnya buat kita latihan aja dan biar ada ruang buat kalian memahami materi yang tadi. Sebenarnya kalau materi tadi ini kan semuanya udah sama dengan yang tadi kan, nilainya tuh tinggal kayak gini aja sih, ini tinggal latihan-latihan aja. Jadi ya ini jadi yang agak aneh. Ini mengenai berat badan, tapi sama aja sih. Rata-rata ini X bar, deviasi ini 3 kilo. Berapa berat badan siswa antara ini dan ini? Nah, udah kalian tinggal lakukan aja seperti yang tadi. Ya.
Jadi secara umum mungkin barangkali ada yang bertanyakan, soalnya materi ini cuma sampai sini, selebihnya cuma latihan doang, dan latihannya kalau udah ngerjain yang tadi pasti kalian udah paham juga. Atau ada yang mau nyobain ngerjain, silakan mau presentasi nyobain salah satu latihannya. Coba gini deh, dikerjain aja masing-masing ya, nanti kita samain. Silahkan coba kita coba apa ya? Memang kan sama kan sama yang tadi. Ini aja deh nomor 2, nomor 2. Tentukan persentase nilai siswa yang antara 50 sampai 75. Silakan dikerjakan. Nanti saya tunjuk sembarang ya. Yang suka jawab mah mungkin nggak akan saya tunjuk lagi karena mereka pasti udah bisa. Silakan dikerjakan dulu 15 menit. 5 menit juga jadi kayak gini nih gampang banget kok. Banyak logikanya. Silakan dikerjakan dulu ya. Saya mau ambil minum dulu.
Ada yang sudah? Ada yang sudah mengerjakan? Siapa ya yang mau? Berapa orang sih sekelas ini tuh ya? Mbak siapa ya? Mbak Yanti sudah belum? Berapa? Ibu maaf, Ibu maaf kalau antara gitu batas bawahnya berarti di bawah rata-ratanya atau di Oh, atasnya? enggak. Jadi untuk yang menggunakan tepi-tepi tadi itu khusus kalau kita ditanyain satu buah titik. Kalau ini kan kita langsung di antara 50 sama 75 kan? Ya udah langsung aja cari ini antara 50 sama 75. Jadi kita nggak perlu cari batas-batasnya dulu gitu, Mbak. Langsung aja Mbak cari 50 kita transformasi dulu ke Z, kemudian 75 kita transformasi dulu ke Z, terus kita gambar. Gitu aja. Pokoknya jangan lupa untuk langsung menggambar. Gitu. Berarti kalau yang 50 ditransfer ke Z, hasilnya negatif dong, Bu. Kan 50 dikurangin 51,2 ya, Bu? Iya. Kan kurva posisinya memang di tengah-tengah kan 0 kan? Ya kan? Dia kan Iya. bentuknya. Nah, ini kan untuk Z sama dengan 0. Baik. Kalau Z-nya sama dengan 0, dia di bawah sini, sudah pasti dia ada area negatif, ada area positif, tidak perlu khawatir. Artinya, kalau negatif itu artinya adalah, ya Mbak ya, kalau ada harga Z negatif, itu artinya nilai tersebut di bawah rata-rata. Kalau ada Z positif, artinya nilai aslinya, nilai X-nya, dia itu di atas rata-rata. Di sini kita lihat kan, rata-rata kelasnya 51,2, sedangkan yang kita lihat adalah yang nilai 50. Berarti nilai 50 itu adalah nilai di bawah rata-rata. Makanya begitu kita transfer menjadi bentuk Z, sudah pasti dia akan jadi negatif. Jadi nggak masalah untuk bentuk negatifnya, Mbak Yanti. Hanya masalah posisi aja. Gitu ya. Sebelum atau di bawah atau di atas rata-rata. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, silakan dilanjut perhitungannya. Siapa yang sudah lagi ya? Mbak Siti Nuraida sudah? Mbak Siti Nuraida ada di tempat? Masih menghitung, Ibu. Oh ya, sampai mana tuh? Baru sampai Z yang 50,5. Berapa? 50 di? Berapa 50? Z sama, sorry. Kok Z sih? Ini kalau yang kayak gini, yang 50, nilai itu dia bukan Z, tapi X-nya. X atau variabel yang akan kita cari. X ini kita akan bentuk transformasi dia ke dalam Z. Udah sampai transformasi? Sudah, Ibu. Udah dapat berapa untuk 50? Untuk yang 50 kan tepi yang dari hasil mencari peluangnya 49,5 dan 5. Enggak, nah ini sama nih, ceritanya sama dengan yang tadi. Jadi Mbak, tadi kan saya sudah, oke, saya kasih waktu, sekali lagi saya jelasin ya. Tadi Mbak Yanti juga udah menanyakan hal yang sama. Jadi, kalau nilainya kita sudah ada, misalnya seperti ini, kita mau mencari nilai antara 50 sampai 75, itu bisa langsung dihitung, seperti yang kemarin kita sudah latihan di kelas. Tapi yang tadi dicari tepi bawahnya adalah kalau kita mencari penaksiran untuk titik, peluang titik kayak yang tadi, itu kan kita cuma satu titik. Nah, kalau satu titik, itu nggak bisa dicari langsung. Kita harus cari tepi atas, tepi bawahnya aja. Tapi kalau ini kan kita sudah cari nih nilainya. Udah ada antara 50 sampai 75, itu langsung aja ditransformasi.
50 ditransformasi ke Z, 75 transformasi ke Z, kemudian dicari peluangnya. Kemudian digambar, lalu dicari peluangnya. Itu ya. Semoga 3 kali penjelasan saya bisa dipahami. Saya kasih waktu lagi 5 menit diselesaikan. Nanti kita lihat lagi mana yang belum paham ya. Coba dicoba lagi, silakan yang masih salah silakan dibereskan dulu. Ya 3 menit, 5 menit deh. Dari ya untuk menggambarkan itu 39 14,13 Bu. Berarti 14 orang ya Bu. ya. Kita bulatkan dia boleh 14 orang. Kurang lebih ya. Oke, cuma gitu materi untuk distribusi normal. Silakan lebih lanjut nanti buat latihan supaya tahu. Insya Allah sih nggak susah ya, hanya mungkin kalau latihan sedikit juga langsung paham. Jadi hari ini saya akan kita akan diskusi mengenai tugas ya. Tugas kelompoknya. Tugas kelompok bagaimana perkembangannya? Saya nggak bawa list lagi, nggak bawa list yang ini nggak bawa list waktu kelompok ini. Ada yang mau laporan? Barangkali ada yang mau sudah sejauh mana progresnya? Nggak ada yang butuh surat pengantar ya kalau di sini ya, karena di tempat kerja masing-masing kali ya. Sebenarnya tempat kerja masing-masing juga butuh kali.
Iya Bu, saya mau nanya itu saat pengantar dari kampus bagaimana? Mohon maaf, sebentar. Gimana? Mohon maaf, gimana? Surat. Iya, saya tadinya mau nanya itu Bu, surat pengantar dari kampus. Kalau surat itu kayak, sebentar, laptop saya lowbat, bentar ya, aduh udah hampir tewas.